pagi Bu. Pagi Nas. Pagi Nas. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi Bu? Lumayan kurang sehat. Apa benar ini dengan Ibu Melvi? Iya. Baik. Kalau boleh tahu siapa ya Ibu yang di sebelah Ibu? Saya suaminya. Oh, suaminya. Saya anaknya. Oh iya baik. Baik, perkenalkan nama saya Perawat Desi. Ya, ini rekan saya Perawat Aul, Perawat Kira, dan Perawat Diana. Di sini kami akan melakukan prenkes terkait pendidikan kesehatan stroke dan nanti ada pelatihan Bu Ibu. Saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya apakah Ibu dan keluarga sudah tahu terkait penyakit stroke ini? Yang saya tahu mengenai penyakit stroke itu adalah kelumpuhan pada anggota tubuh Mas. Oh, iya, baik, benar ya. Ini saya akan membagikan leaflet terkait dengan pendidikan yang akan kami berikan. Ini Pak ya. Baik, tadi adiknya bilang ini ya, stroke itu kelumpuhan pada anggota tubuh ya Dek ya. Baik, benar, tetapi belum tepat ya. Jadi stroke itu merupakan penyakit kronis yang memberikan dampak yang berbahaya untuk gangguan peredaran darah pada otak karena penyebatan pembuluh darah arteri. Nah, stroke ini diakibatkan karena kurangnya oksigen pada otak dan nutrisi ke otak yang menimbulkan kerusakan di jaringan otak. Nah, stroke yang berulang disebut juga dengan stroke sekunder. Nah, stroke sekunder ini adalah salah satu komplikasi yang sudah dicerita pada pasien yang mempunyai riwayat stroke. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas ya Mas. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat Aul. Baik, jadi setelah yang sudah dijelaskan sama Nurse Desi, saya akan lanjutkan ya Bu untuk terkait penyebab stroke-nya. Apakah itu sebenarnya sudah paham? Belum juga ya. Jadi kalau untuk penyebab stroke sendiri itu biasanya disebabkan oleh karena beberapa faktor seperti hipertensi. Apabila ibu punya hipertensi dari orang tua terdahulu atau mungkin ibu sendiri juga hipertensi itu memicu terjadinya stroke. Kemudian bisa jadi karena faktor obesitas. Apakah ibu masuk ke dalam kategori obesitas atau tidak, itu bisa mempengaruhi terjadinya stroke juga, atau mungkin dari pola aktivitasnya ibu yang kurang olahraga, kurang banyak bergerak gitu juga bisa memicu terjadinya stroke. Atau mungkin juga ibu mengalami trauma kepala seperti kecelakaan dan lain sebagainya, ataupun gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok dan yang lain-lain, itu bisa menjadi penyebab stroke. Jadi seperti itu. Kira-kira apakah ibu sudah paham? Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nurse Kira. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait tanda dan gejala stroke. Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui tentang tanda dan gejala stroke? Baik, saya akan menjelaskan gejala stroke yang muncul dapat bersifat fisik, psikologis, ataupun perilaku. Untuk gejala fisik paling khas yaitu kelemahan anggota gerak sampai kelumpuhan, hilangnya sensasi di wajah, bibir tidak simetris, kesulitan berbicara atau telo, kesulitan menelan, penurunan kesadaran, nyeri kepala atau vertigo, mual-muntah, dan hilangnya penglihatan di satu sisi atau dapat terjadi kebutaan. Nah, sampai sini apakah ibu sudah paham? Paham. Tapi untuk cara pencegahannya seperti apa? Selanjutnya dijelaskan oleh Nurse Diana. Baik Mbak, untuk pencegahannya itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan stroke. Nah, yaitu
Salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali ke pelayanan kesehatan terdekat, kemudian melakukan aktivitas olahraga dan juga aktivitas fisik secara teratur, kemudian melakukan gaya hidup sehat dan juga hindari terjadinya resiko cedera. Baik Bu, apakah sudah cukup jelas dengan penjelasan yang saya berikan? Jelas, Sus. Baik, untuk Bapak dan Ibu, apakah sudah jelas terkait pengertian, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan dari stroke? Sudah. Baik, nanti sekitar pukul 10 ada dokter dan fisioterapi untuk melakukan latihan rumit Bapak dan Ibu. Sebelum saya pergi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak Bu. Kami permisi dulu. Ya, Nanti terima Bu, kasih, Bu. nanti. Pagi Dok. Iya Mbak. Apakah mau ke ruang jembatan sekarang Dok? Oh iya boleh. Sekarang ya? Iya. Permisi. Ya. Visit dokter ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu Melvi. Iya Dok. Ini dengan Saya kami itu. baik. Saya Dokter Bius ya Bu ya. Bagaimana keadaannya? Masih lemas, ada beberapa bagian tubuh yang belum bisa digerakkan. Dok. Baik, saya cek dulu ya. Iya. Kalau sakit bilang ya. Iya Dok. Baik, Ibu nanti jam 10 tadi sudah diinfokan, nanti jam 10 ada latihan room ya, yaitu latihan gerak sendi. Nanti akan dibimbing oleh beberapa perawat fisioterapis. Nanti itu supaya peredaran darah Ibu lancar ya. Iya Dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu mau visit ke tempat yang lain. Iya Dok. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Iya, benar. Selamat pagi Bu Melvi. Iya pagi, Nurse. Perkenalkan Ibu, saya perawat Novia dan ini rekan saya perawat Friska ya Bu. Nah kita dari bagian fisioterapi ya Bu ya. Nah tadi sudah diberikan penyintas tentang stroke oleh Nurse Aulia, Nurse Desi, lalu ada Nurse Vira dan Nurse Yana ya Bu ya. Nah Ibu sesuai dengan rencana tadi pagi, jadi hari ini jam 10 saya akan memberikan Ibu latihan ROM ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk memperlancar aliran darah Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Nanti kalau semisal pada saat melakukan gerakan Ibu masih ada kekakuan, nanti akan dibantu oleh kami ya. Baik Ibu, kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Nanti kurang lebih waktu yang saya butuhkan sekitar 30 menit ya Bu. Iya Nurse. Baik, kalau begitu akan saya mulai ya Bu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat Friska. Baik, perkenalkan Ibu, saya perawat Friska. Di sini saya akan mengajarkan Ibu mengenai ROM. Nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya dan juga keluarga juga bisa memperhatikan ya Pak ya. Ya. Baik Ibu, ini langsung saja kita mulai ya Bu ya. Yang pertama saya akan mengambil bantalnya terlebih dahulu ya Bu, permisi. Lalu untuk gerakan yang pertama kita akan melakukan gerakan kepala leher ya Bu ya. Untuk yang pertama ada beberapa gerakan, yaitu diantaranya ada fleksi, ekstensi dan juga hiperekstensi. Untuk yang fleksi saya permisi angkat kepalanya ya Bu ya. Ditundukkan selama dengan 45 derajat. Ini namanya gerakan fleksi. Lalu untuk ekstensi
dengan gerakan 45 derajat, sedangkan untuk ekstensi gerakannya mengangkat kepala ke bagian belakang ya Bu ya, berisi selama 45 derajat. Baik Ibu, untuk selanjutnya adalah gerakan bahu ya Bu ya. Di gerakan bahu sendiri juga ada ada fleksi dan ekstensi, lalu kemudian ada aduksi dan juga abduksi ya Bu ya. Untuk fleksi yaitu dengan meletakkan kedua lengan tangan pada posisi tubuh, lalu angkat ke atas ya Bu ya, seperti ini. Permisi ya Bu ya. Lalu ekstensi, yang tadi fleksi, ekstensi ya Bu ya. Lalu yang keduanya ada aduksi dan abduksi. Ini untuk abduksi, kemudian ini untuk aduksi. Dilakukan dengan gerakan 1 sampai 8 kali ya Bu ya. Kemudian gerakan siku dilakukan juga selama 8 kali ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu gerakan lengan ya Bu ya. Untuk gerakan lengan sendiri ada supinasi dan juga pronasi. Kita mulai ya Bu ya. Ini supinasi, ini rotasi, ini pronasi. Supinasi, rotasi lakukan 1 sampai dengan 8 kali ya Bu ya. Selanjutnya adalah gerakan pergelangan tangan, di antaranya ada fleksi, ekstensi dan juga hiperekstensi. Saya mulai ya Bu ya. Untuk fleksi, lalu fleksi, ekstensi, kemudian hiperekstensi, dilakukan selama hitungan 1 sampai dengan 8 kali ya Bu ya. Apakah sakit Bu? Tidak ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan melanjutkan untuk ROM dari perawat Priska ya Bu ya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan jari-jari ya Bu ya. Nah, yang pertama itu saya akan melakukan gerakan fleksi jari. Seperti ini ya Bu ya gerakannya ya Bu ya. Apakah Ibu bisa melakukannya sendiri Bu? Lalu ekstensi itu kembali seperti ini ya Bu. Nah, lakukan dalam 8 hitungan ya Bu ya. Nah, setelah itu gerakan hiperekstensi jari. Gerakan jarinya ke belakang ya Bu ya, tarik ke belakang seperti ini. Apakah sakit Bu? Lakukan selama 8 hitungan ya Bu ya. Selanjutnya untuk gerakan abduksi jari-jari tangan. Caranya yaitu Ibu bisa merenggangkan jari-jari tangannya seperti ini ya Bu ya. Nah, coba Ibu lakukan Bu. Apakah Ibu bisa? Apakah bisa Bu? Nah, baik Bu, lakukan selama 8 hitungan ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu gerakan abduksi, gerakan merapatkan jari seperti ini. Apakah Ibu bisa? Saya bantu ya Bu ya. Nah, untuk keluarga Ibu Melvi nanti bisa membantu Ibu ya pada saat melakukan ROM. Iya, Nas. Seperti ini ya Bu ya. Iya. Lanjut untuk gerakan gerakan pinggul ya Bu ya. Pertama yaitu untuk fleksi kaki. Seperti ini ya Bu ya, selama 8 hitungan. Lalu gerakan ekstensi yaitu lurus ya Bu ya, selama 8 hitungan. Lalu gerakan hiperekstensi, diangkat ke atas ya Bu ya. Apakah sakit Bu? Sakit Mas. Nah, baik Ibu. Nah, gerakan seperti ini dipertahankan sampai 8 hitungan ya Bu ya. Nah, lalu lakukan ke kaki yang sebelahnya juga ya Bu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya yaitu untuk gerakan abduksi dan adduksi. Gerakan abduksi lakukan selama 8 hitungan, lalu adduksi. Selanjutnya yaitu untuk gerakan rotasi eksternal ya Bu ya.
Iya, Mas. Gerakannya seperti ini ya Bu ya, putar kaki keluar. Seperti ini ya Bu ya. Lakukan selama 8 hitungan. Lalu gerakan rotasi internal berlawanan ya Bu ya. Gerakan rotasi internal itu lawanan dari gerakan rotasi eksternal ya Bu ya. Jadi gerakannya ke dalam seperti ini ya Bu. Iya, Mas. Lakukan selama 8 hitungan. Nah seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya untuk gerakan dorsofleksi dan platengah fleksi ya Bu ya. Untuk dorsofleksi gerakannya seperti ini ya Bu ya. Nah lakukan selama 8 hitungan. Lalu platengah fleksi seperti ini ya Bu ya. Iya, Mas. Lakukan selama 8 hitungan. Selanjutnya untuk gerakan jari-jari kaki ya Bu ya. Apakah boleh untuk melepas kaos kakinya Bu? Iya, Mas, boleh. Saya bantu melepaskan ya Bu. Nah baik, untuk gerakan yang pertama itu fleksi jari-jari kaki ya Bu ya. Caranya seperti ini ya Bu ya, tekuk jarinya ke depan seperti ini ya Bu ya. Lakukan selama 8 hitungan. Apakah sakit Bu? Tidak, Mas. Baik. Selanjutnya ekstensi kembali, jari-jari kaki bisa kembali lurus ya Bu ya, seperti ini. Lakukan selama 8 hitungan ya Bu ya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu hiperekstensi jari-jari kaki. Gerakannya seperti ini ya Bu ya. Iya, Mas. Apakah sakit Bu? Agak terasa sakit, Mas. Baik Bu. Sudah selesai. Terus untuk selanjutnya yaitu gerakan inversi ya Bu ya. Seperti ini ya Bu ya gerakannya. Lakukan selama 8 hitungan. Lalu gerakan eversi seperti ini ya Bu ya. Lakukan selama 8 hitungan. Nah baik Ibu, untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan abduksi. Ibu bisa merenggangkan jari-jari kakinya Bu, seperti ini. Saya bantu ya Bu ya. Iya, Mas. Nah gerakannya seperti ini ya Bu ya, merenggangkan jari-jari kaki. Lakukan selama 8 hitungan ya Bu ya. Selanjutnya gerakan abduksi, yaitu merapatkan jari-jari kaki. Apakah bisa merapatkan jari-jari kakinya Bu? Agak susah, Mas. Baik Ibu, saya bantu ya. Iya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Lakukan selama 8 hitungan juga. Baik Ibu, untuk gerakan ROM-nya sudah selesai ya Bu ya. Saya rapikan dulu. Nah, Ibu dan keluarga itu tadi kan langkah-langkah latihan ROM ya yang bisa dilakukan di rumah nanti. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Tidak ada, Mas. Baik Ibu, Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya dan rekan saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Mas. Jaga kesehatannya ya Bu ya, semoga cepat sembuh. Ya, ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Selamat siang Bu. Siang, terima kasih.